Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Arif. Anak-anak, materi hari ini adalah tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Muatan PPKN KD 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menyebutkan 6 agama di Indonesia. 2. Menjelaskan pengertian toleransi. 3. Menyebutkan tri kerukunan umat beragama. 4. Menilai pentingnya tri kerukunan umat beragama. 5. Menyebutkan tujuan tri kerukunan umat beragama. Lanjut. 6. Mencirikan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Agama-agama di Indonesia. Apa saja agama yang dianut oleh penduduk Indonesia? Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Jadi ada 6 agama yang dianut di Indonesia. Berikutnya, toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Tri kerukunan umat beragama atau 3 kerukunan umat beragama. Apa saja? 1. Kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. 2. Kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama yang lain. 3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangan adalah hal yang paling benar. Dalam hal ini, dalam satu agama ya, misalkan Islam, ya dalam satu agama Islam itu. Misalkan Kristen, ya di dalam satu agama Kristen itu saja. Selanjutnya, kerukunan antar umat beragama. Perlu digarisbawahi, antar umat beragama berarti di sini berbeda agama. Misalkan Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu, Kristen dengan Buddha, dan lain sebagainya. Menciptakan kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Tidak terjadi sikap saling mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Selanjutnya, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam hari ini, pemerintah, yang dimaksud pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk menentukan hukum maupun perundang-undangan dalam suatu wilayah tertentu. Tiap-tiap
umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Tujuan Tri Kerukunan Umat Beragama apa saja? Satu, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan beragama. Tentu dengan adanya rasa aman, rukun, tentram, maka dalam beribadah juga akan lebih baik dan kita merasa nyaman di dalamnya. Berikutnya, yang kedua, untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Dengan adanya keamanan, ketentraman, kerukunan, maka pemerintah juga akan lebih mudah, lebih mantap dalam menentukan program-program kerjanya untuk membangun negara. Berikutnya, yang ketiga, memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Dengan adanya kerukunan, itu dapat memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Meskipun berbeda bangsa, berbeda suku bangsa, berbeda agama, berbeda ras, tapi kita tetap bersaudara. Yang keempat, menunjang dan mensukseskan pembangunan. Kerukunan, keamanan, dan keamanan yang tercipta akan mempermudah terciptanya atau suksesnya pembangunan nasional. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila. Di lingkungan sekolah, 1. Memilih teman hanya yang kaya saja. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, mencontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah ya, anak-anak. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila. Di rumah, yaitu tidak melaksanakan ibadah sesuai agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Tidak boleh ya anak-anak. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila di masyarakat, yaitu tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kerja bakti, ronda, dan lain-lain. Suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya, dan melakukan tindak kekerasan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Mari kita lanjut. Amati gambar di bawah ini. Tentukan apakah gambar di bawah ini sesuai dengan Pancasila atau tidak sesuai dengan Pancasila. Jika sesuai, kita akan memberi tanda centang. Jika tidak, kita akan memberi tanda silang. Oke, kita amati. Apakah gambar ini sesuai atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila? Jawabannya adalah ya, benar. Sesuai. Berikutnya, di sini ada gambar masjid, kemudian di depannya ada pura. Apakah ini sesuai dengan Pancasila? Ya, betul.
sesuai. Kenapa? Karena di sini menunjukkan bahwa ada toleransi, ada kerukunan beragama. Selanjutnya, nah, ada gambar orang yang sedang memburu burung elang. Apakah ini sesuai? Tidak sesuai. Ini tidak tepat ya. Memburu binatang, apalagi ini burung elang, disebut sebagai hewan langka. Selanjutnya, coba kalian amati terlebih dahulu. Ya, di sini ada seorang anak perempuan yang sedang memberikan sebagian uangnya kepada orang yang tidak mampu. Jadi bagaimana, sesuai atau tidak? Ya, betul sekali, ini sesuai. Gambar berikutnya. Di sini ada anak yang membuang sampah di sungai. Sesuai atau tidak menurut kalian? Tentu tidak ya. Selain dapat mengotori sungai, kalau ini dilakukan terus-menerus juga akan menyebabkan banjir. Demikian anak-anak. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. 1. Ada 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 2. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan umat agama lain. 3. Trikerukunan umat beragama, yaitu kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama yang lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. 4. Trikerukunan umat beragama sangat penting guna menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, demikian anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tidak lupa, sebagai penutup Bapak punya pantun untuk kalian. 2-3 buah semangka, dikupas, dimakan sama-sama. Meskipun kita beda agama, kita tetap satu Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.